Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Miski Hanusa dari kelas 3C dengan NIM 1320134046. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi yang berkaitan dengan pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap resistensi laba. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana terhadap dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka pengaruh kelangkaan bahan baku yang dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Hasil penelitian Fani menyatakan bahwa terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba. Sedangkan Sulastri menyatakan tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba, sehingga terdapat perbedaan hasil antara penelitian Fani dan Sulastri. Resistensi laba dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu volatilitas arus kas operasi. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diindikasikan bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Teori sinyal. Informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal Ross. Menyatakan ada dua bentuk informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik dan sinyal buruk. Informasi yang diberikan untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan memiliki prospek baik atau buruk. Resistensi laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang resistensi. Menurut Penman, Dewi dan Putri menyatakan bahwa laba yang resistensi adalah laba yang setiap periodenya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau labanya stabil, sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi perusahaan dalam mengambil keputusan. Laba yang stabil dapat memberikan informasi sinyal baik, sedangkan laba yang tidak stabil dapat menginformasikan informasi yang buruk. Resistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan menurut Deco dan Disep. Indra, volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan baik, meningkat, ataupun menurun. Berdasarkan teori sinyal, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan berupa naik atau turunnya nilai penjualan setiap periode. Informasi dapat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan. Informasi dapat membentuk pihak investor dalam mengambil keputusan karena hasil dari penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh, sehingga resistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah. Maka informasi memiliki sinyal baik atau good news. Sedangkan resistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi, maka informasi memiliki sinyal buruk, bad news. Aktivitas penjualan pada perusahaan akan mempengaruhi arus kas operasi perusahaan menurut Deco dan Disep. Indra, bahwa volatilitas arus kas operasi merupakan nilai arus kas yang mengalami perubahan baik, meningkat, ataupun menurun. Sehingga berdasarkan teori sinyal variabel, volatilitas arus kas operasi dan memberikan sinyal baik ataupun buruk. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap resistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam suatu periode.
Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasikan bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperolehan laba suatu perusahaan. Kinerja atas suatu perusahaan dapat dilihat dari banyaknya penjualan dan permintaan pada produk yang dipasarkan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil dari penelitian volatilitas penjualan terhadap resistensi laba. Sulastri menyatakan tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba. Indra menyatakan bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan resistensi laba. Pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap resistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross, variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode. Karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada kesalahan dalam pencatatan, informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Persistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Tetapi nilai yang dibutuhkan ialah nilai stabil dan tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga akan mudah untuk memprediksi laba di masa depan. Ya, sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.